Ini bahasanya masih panjang nih, ini kita ngebut sedikit. Nah, kemudian masih terkait dengan propagasi ya, ini ada yang namanya bias ionosfer. Nah, kalau kita lihat di gambar ilustrasi, nah lapisan ionosfer itu membentang kira-kira di 50 kilo sampai 1000 kilo di atas permukaan bumi. Nah, di sini. Jarak dari pengamat ke satelit atau satelit dan pengamat itu kan sekitar 20.200 km ya. Kalau ini hanya 50 kilo sampai 1000 kilo di atas permukaan bumi. Nah, di mana dalam lapisan ionosfer itu ada elektron atau ion-ion bebas ya, yang nantinya mempengaruhi propagasi sinyal. Jadi si ionosfer akan mempengaruhi kecepatan, arah, polarisasi, dan kekuatan ya. Nah, yang terbesar itu nanti akan mengganggu kecepatan sinyal ya. Sehingga nanti kalau urusannya ke kecepatan akan mempengaruhi ke jarak ukuran. Karena kan jarak ukuran itu S sama dengan kecepatan kali delta T. Nah, ketika kecepatannya terganggu ya tentunya jaraknya akan terganggu. Di suatu saat, nah karena intensitas ionosfer tinggi, mengganggu kekuatan ini bisa menyebabkan cycle slip. Tapi dominannya kecepatan dari sinyal. Nah, si ionosfer akan memperlambat data kode, sebaliknya akan mempercepat data fase ya. Sehingga akan memperpanjang jarak kode, akan memperpendek jarak fase. Nah, bisa mempercepat jarak fase. Padahal kita tahu kecepatan dari sinyal sudah kecepatan cahaya 3 kali 10⁸, tetapi bisa dipercepat. Nah, berarti ada kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Selain buruk, nah, ada juga. Nah, kemudian besarnya efek ionosfer ya tergantung pada konsentrasi elektron ya tadi ya. Nah, kemudian si konsentrasi elektron akan tergantung aktivitas matahari dan medan magnetik. Di mana aktivitas matahari dan juga medan magnetik bumi akan tergantung pada lokasi geografis, misalnya kayak di ekuator, pasti mataharinya full. Kemudian musim, dan juga waktu antara pagi siang gitu ya. Nah, kemudian besarnya efek ionosfer orde pertama ya dihitung, ini ada rumusannya gitu ya. Untuk mencari berapa besar efeknya, estek ini slant total elektron konten ya. Kemudian nanti ada sudut yang dibentuk oleh zenit dengan satelit dengan pengamat namanya sudut mapping function. Nah, pada frekuensi sinyal GPS, bias ionosfer itu dapat mempengaruhi ke jarak itu bisa 150 meter dan kurang 5 meter ya. Kalau di awal kita melihat ya kira-kira di 50 meter ya. Nah, sebenarnya di sekitar orde pertama itu 50-an meter lah ini ya. Hasil penelitiannya si Wubena ya. Nah, kalau ini bisa dihilangkan maka ketelitiannya bisa senti. Kalau orde 2 bisa dihilangkan, ketelitiannya bisa mili. Nah, biasanya orde 1 bisa dihilangkan dengan kombinasi fase, orde 2 dengan model, sisanya ini diabaikan, nah kita sudah dapat mili ya. Nah, tadi yang dibilang ya, ini namanya STEC, slant total electron content. Nah, ini yang vertikal namanya VTEC, vertical total electron content, yang tadi masukkan terhadap rumus ya. Jadi silinder tegak dengan luasan penampang 1 meter persegi itu VTEC. Nah, kalau ini silinder miring dengan luasan 1 meter persegi, STEC. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian tadi sudah dibilang bahwa ionosfer itu pengaruhnya oleh matahari ya, elektron-elektronnya, sehingga di ekuator, lintang menengah, auroral bisa berbeda. Kemudian ada variasi harian, musiman, ada sintilasi, nanti ini satu persatu kita bahas ya, ada variasi 11 tahunan. Nah, ini di daerah tropik ini ionosfernya besar tapi stabil ya, di ekuator. Kalau daerah lintang menengah, nah ionosfernya sedang ya, elektron kontennya itu sedang. Tapi kestabilan sedang. Nah, kalau di auroral itu bias ionosfer kecil dan tidak stabil ya. Nah, itu secara spasial. Nah, ini grafiknya. Di tropik itu besar biasnya tapi stabil. Lintang menengah ya cukup stabil, di auroral kecil biasanya tapi tidak stabil.
Nah, kemudian harian bisa dilihat banyaknya elektron itu pas banyak-banyaknya itu di jam 14.00 jam 2 siang. Nah, itu total elektron kontennya dari mulai terbit matahari puncaknya di jam 2 siang, kemudian terus sampai matahari terbenam dan malam hari. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa wah, kalau bisa jangan ukur pada siang hari. Selain kitanya kepanasan juga total elektron kontennya banyak. Kemudian ada yang merekomendasikan ya udah ukur malam hari karena pas minimum total elektron kontennya. Nah, itu ada penelitiannya ya di mana tergantung kebutuhan ketelitian yang kita mau ya. Kalau ingin teliti banget ya mungkin kita harus mengamati malam hari ya. Nah, ini model TEC per hari ya. Bisa dilihat nih yang warna merah nih. Ini ketika total elektron banyak. Nah, ini wilayah Indonesia berarti ini lagi malam yang warna biru. Nah, ini siang datang. Nah, ini pas siang hari lagi banyak-banyaknya warna merah total elektron kontennya. Nah, sore, nah kembali lagi di malam di Indonesia. Nah, seperti itu ininya. Model ionosfernya. Nah, ini variasi musiman ya. Jadi ada monthly average sunspot number. Jadi tiap bulan dalam 1 tahun kelihatan. Kemudian ada efek sintilasi. Jadi ada variasi temporal berfrekuensi tinggi ya. Pada amplitudo dan fase sinyal. Jadi kadang-kadang bisa ada lonjakan ionosfer ya, scintillation namanya. Yang umumnya terjadi di ekuator sampai ke 30 derajat ke atas ke bawah lintang. Kemudian juga sekitar auroral kutub. Nah, kemudian efek scintillation itu kurang berarti di bulan April sampai Agustus untuk Amerika, Afrika, India, nah, tapi maksimum di Pasifik, tapi kebalikannya bulan September di tempat yang Amerika, Afrika, India, nah itu malah maksimum. Nah, scintillation dapat meningkatkan jumlah cycle slip, nah itu, sehingga akan mempersulit proses penentuan ambiguitas fase dari sinyal. Nah, ini efek sintilasi ini yang digadang-gadang untuk mengganggu keberlangsungan sistem satelit GNSS katanya. Nanti suatu saat akan ada scintillation yang luar biasa sehingga GNSS lumpuh katanya, secara teori tapi ya. Nah, kemudian ada variasi 11 tahunan ya. Jadi tiap 11 tahun itu maksimum, minimum lagi, maksimum, minimum lagi. Nah, fakta-fakta di atas ya kita gunakan untuk merencanakan strategi pengamatan. Nah, ini sama ya. Ada variasi 11 tahunan. Nah, ini yang indikator bumi kiamat katanya. Tetapi ya sebenarnya frekuensinya rendah, tidak terlalu signifikan. Nah, kemudian caranya bagaimana untuk mereduksi atau menghilangkan efek ionosfer? Nah, bisa menggunakan data fase, dua frekuensi dikombinasikan menghilangkan efek ionosfer order pertama, bisa lakukan differencing, perpendek panjang baseline, lakukan pengamatan pada pagi atau malam hari, gunakan model-model, nah bisa ya. Dan beberapa metode di atas dapat diterapkan sekaligus secara simultan. Nah, ini bisa juga kita kombinasi linearkan bebas ionosfer, ini rumusannya, order pertamanya hilang gitu ya. Yang 50 cm. Itu gambaran umum tentang bias ionosfer, sekarang masuk ke bias troposfer. Kalau bias troposfer itu dari permukaan bumi nih sampai ketinggian 9-16 km ya. Tebalnya bervariasi. Nah, kemudian data pseudoreng dan fase kedua-duanya diperlambat oleh troposfer. Nah, jadi makin panjang si data jarak ukuran, nah mempengaruhi nanti ke posisi. Nah, bias troposfer, nah sekitar 2,3 meter untuk arah zenit, nah bisa sampai 20 meter pada mass angle 10 derajat. Jadi cukup signifikan kalau kita tidak menanganinya. Nah, bias troposfer ini dia bukan medium dispersif ya, tetapi non dispersif sehingga tidak bisa mengkombinasikan data fase menghilangkan bias troposfer, tidak bisa ya. Karena dia bukan medium dispersif.
Nah, bias troposfer biasanya dipisahkan menjadi komponen kering dan basah ya. Nanti dua-duanya bisa kita estimasi, kita ukur, dan kemudian menjadi faktor koreksi. Nah, cara untuk menangani bias troposfer itu bisa didiferensiasi perpendek panjang baseline, gunakan stasiun pengamat berada pada ketinggian dan kondisi meteorologis yang relatif sama, nah, itu akan membantu. Bisa pakai model-model ya. Bedanya dengan ionosfer hanya bahwa ionosfer bisa dikombinasikan data fase, troposfer tidak bisa. Sisanya mirip ya. Nah, bisa juga digunakan alat ukur langsung ya, ini water vapor radiometer. Bisa kita diukur kemudian kita koreksikan. Bisa juga diestimasi pakai data-data ya dan koreksi ya, model. Nah, beberapa metode di atas dapat diterapkan sekaligus secara simultan. Nah, ini input data dari model troposfer yang dibuat oleh orang ya. Ada Sastomoinen, Hochschild, Davis, Ehring, Neal. Ya. Hampir aja ada Dudi di sini nih. Orang ITB tapi nggak jadi bikin model, keburu pulang ke Indonesia. Kalau dulu jadi ya bagus tuh ada nama model Dudi. Nah, berikutnya kita akan membahas kesalahan dan bias terkait lingkungan pengamat ya. Kita selesaikan baru diskusi nanti. Tadi propagasi udah, sistem satelit udah. Nah, lingkungan pengamat nih ada multipath imaging gitu ya. Nah, kita bahas. Nah, ada yang namanya multipath. Pada prinsipnya multipath itu sinyalnya mantul dulu sebelum ke antena ya. Ada yang sinyal langsung, ada yang sinyal mantul dulu. Nah, itu efek multipath. Nanti akan mempengaruhi ke jarak tentunya ya. Karena lebih panjang nanti jarak ukurannya. Nah, kemudian bidang reflektor yang menyebabkan multipath bisa banyak ya. Bisa bidang horizontal, vertikal ya. Jalan juga bisa menjadi bidang multipath, bangunan, gedung. Nah, permukaan air sebenarnya itu bidang multipath yang cukup luar biasa ya. Permukaan air ini. Kendaraan juga tentunya ya. Nah, tidak ada model umum untuk menentukan besarnya efek multipath ya. Karena cukup acak ya. Ininya tergantung posisi relatif satelit, posisi reflektor, jarak reflektor ke antena, panjang gelombang sinyal, kekuatan sinyal dan lain-lain sehingga kan cukup acak untuk kita memodelkannya terlalu banyak parameternya. Jadi tidak ada model umum, tapi bisa dikira-kira. Nah, sinyal dari satelit berelevasi rendah lebih mudah mengalami multipath ya tentunya ya. Jadi kalau satelitnya ada elevasinya rendah itu bisa memberikan multipath ya. Kemudian efek multipath itu punya signatur sinusoidal. Ya. Nah, kalau kelihatan residunya ada sinusoidal lah, itu berarti ada multipath. Ya. Biasanya tuh dalam berapa puluh menit. Nah, tipikal periodenya 30 menit ya. Nah, tapi biasanya bisa diabaikan, kemudian bisa menggunakan tipe antena yang tepat ya untuk multipath ini. Nah, ini contoh multipath residunya dari kode, ini residunya dari fase. Nah, ini jadi caranya bisa hindari lingkungan pengamatan yang reflektif, jangan dekat kendaraan, kalau kendaraan ada parkir yang jauh, kalau ada bangunan apa ya kita hindari penentuan titiknya di situ, kalau terpaksanya titiknya di situ, bangunannya yang dibongkar misalnya. Mungkin saja bisa dilakukan. Nah, atau gunakan bidang dasar antena yang ground plane ya. Jadi yang tipikal antena sekarang kan ada yang kayak piringan, ada yang heksagonal. Nah, itu didesain untuk menangkal efek multipath. Ada juga receiver yang di dalamnya itu sudah bisa merecognize efek multipath ya, meskipun modelnya tadi kompleks, tetapi bisa kira-kira bahwa ini multipath atau tidak. Tadi dari residunya kan ada, nah itu bisa dilawan. Kemudian jangan gunakan satelit berelevasi rendah ya. Nah ini contohnya ya, ilustrasinya. Jadi kalau satelit elevasi rendah kan tek mantul ke sini, tapi kalau tinggi tek mantulnya ke atas lagi.
Jadi jangan gunakan satelit berelevasi rendah. Kemudian rata-ratakan data pengamatan ya bisa berhasil juga. Nah, itu multipath, kemudian ini imaging ya. Kalau imaging itu adalah benda konduktif yang berada dekat antena GPS. Nah, nanti ada radiasi dari antena yang sebenarnya menimbulkan arus induksi pada benda konduktif ya. Nah, untuk jelasnya, nah ini kita lihat. Jadi karena ada benda konduktif, misalnya di sini ada gardu listrik, ada sutet, ada BTS misalnya. Nah, ini bisa memberikan induksi terhadap pola fase antena. Nah, jadi akibat ada imaging, nah bisa terjadi pola fase antena yang ini yang hitam, yang termasuk bayangannya. Karena ada coupling ya, ada pembauran. Nah, sehingga nanti akan mengurangi ketelitian posisi. Itu kira-kira efek imaging ya. Nah, sebenarnya ada efek lainnya, interferensi ya, tetapi belum bisa disaintifikan lah. Kita belum bisa mensaintifikan efek dari sinyal astral misalnya terhadap sinyal GPS, masih dalam riset penelitian. Bisa diteakan sebenarnya kalau mau. Nah, yang terakhir kita akan bahas kesalahan terkait receiver. Ada kesalahan jam receiver, kesalahan pusat fase antena, dan noise. Nah, ini sama halnya dengan jam di satelit ya. Jam di receiver juga yang umumnya biasanya hanya kristal quartz ya, jadi jam atom paling rendah. Nah, itu bisa saja terjadi drift ya, kemudian terjadi offset gitu ya. Bisa saja mirip dengan jam di satelit. Nah, ini kita bisa lihat karakteristik jam atom ya. Jadi kristal quartz itu ya dia kehilangan waktunya meskipun masih stabil sih sebenarnya ya, dalam waktu 30 tahun kehilangan 1 detik. Nah, tetapi karena digabungkan dengan komponen elektronik yang lainnya sehingga bisa terjadi drift ya, sama offset ya. Kalau drift rate mungkin lebih stabil, tetapi intinya ada kesalahan jam receiver. Nah, tetapi nanti dengan kita melakukan differencing, nah ini kalau kita melakukan differencing antar satelit bisa hilang, jadi jangan khawatir jam receiver. Nah, jadi pengurangannya differencing ini akan hilang. Atau diestimasi juga bisa ya. Nah, kemudian ada yang namanya kesalahan pusat fase antena. Nah, kita lihat, nah ini ya. Jadi ini ada pusat geometrik antena yang kita inginkan dalam penentuan posisi. Dari sini kita centering, kemudian kita bisa turunkan ke titik centering. Nah, tetapi secara elektronik pusat fase antena itu bisa tidak sama dengan pusat geometrik antena. Nah, itu disebut kesalahan pusat antena. Nah, kesalahan ukuran jarak pusat fase antena. Nah, jadi kesalahan pusat fase antena harus dikoreksi. Karena kalau dulu bisa sampai 10 cm, beberapa senti ya. Tetapi sekarang pabrikan-pabrikan itu sudah berusaha mengupayakan mendesain antena sedemikian rupa supaya pusat fase antena itu sama dengan pusat geometrik antena. Nah, receiver sekarang sudah zero pass antena fase center correction sebenarnya. Jadi sudah hampir mili, bahkan 0 ya. Kalau dulu ya masih beberapa senti. Sehingga harus kita dapatkan koreksinya ya, di-download koreksi pusat fase antena. Ini ilustrasinya kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau tidak diperhitungkan, kalau menurut penelitiannya Tranquilla ini bisa 16 cm ya. Tapi kalau sekarang dengan receiver yang bagus sudah mili lah. Nah, oh ya, ini udah selesai. Sebenarnya noise ada satu lagi, tapi kalau noise itu urusannya ya kayak lem biru lah.
Jadi lempar beri yang baru. Jadi kalau receiver itu sudah lama, noise-nya akan besar ya. Sama halnya lah kalau alat elektronik sudah lama itu akan noise-nya besar, sehingga apa yang bisa kita lakukan abaikan, kalau enggak ya beli yang baru gitu ya. Kalau perusahaan minyak tuh tiap 5 tahun beli receiver yang baru. Nah itu kira-kira ya terkait kesalahan dan bias. Nah kita bisa diskusikan lebih lanjut lewat pertanyaan-pertanyaan. Nah silakan kalau ada yang tanyakan. Izin bertanya Pak. Ya, Antonius. Nah kan Pak, dalam kesalahan itu kan dari tadi kan ada dari kesalahan orbit satelit, bias ionosfer dan lainnya Pak. Nah itu kan GNSS kan minimal 4 satelit Pak ya. Apakah dari setiap kesalahan satelit itu diestimasikan dari yang 4 ini atau gimana Pak untuk menghitung kesalahannya Pak? Ya, jadi masing-masing si satelit punya kesalahan tersendiri terkait, misalnya kalau satelit tadi kan terkait dengan jam satelit dan juga terkait dengan orbitnya ya. Nah itu masing-masing mempunyai kesalahan tersendiri. Nah sehingga menanganinya harus per satelit juga, satelit. Nah ketika kita menanganinya dengan penggunaan perisai ephemeris, nah itu ada tiap satelit kan kita punya posisi satelit dalam perisai ephemeris. Atau misalnya ketika jam satelit mau dihilangkan, ya berarti satelit 1 dengan 2 pengamat di bumi, nah itu dihilangkan, didiferensi. Nanti satelit 2 dengan ada 2 pengamat di bumi, didiferensialkan akan hilang. Itu minggu depan akan dijelaskan ya, ininya apa, teknik diferensinya. Jadi setiap satelit pasti berbeda bentuk kesalahannya, magnitudenya, kemudian ditanganinya per satelit. Kira-kira seperti itu ya. Tadi siapa yang nanya, lupa saya. Oh berarti Pak untuk mengatasi kesalahan itu per satelit ya Pak, dihitung kesalahannya gitu. Iya, per satelit ya. Terkait satelit ya. Nanti receiver juga sama, per receiver juga ada. Terima kasih Pak. Silakan ada lagi. Ini Aris mau bertanya, silakan. Mau di chat apa langsung, silakan Aris. Pak, izin bertanya. Ini kan tentang kesalahan orbit tuh Pak. Kan kita tuh menentukan Pak satelit itu gimana sih salahnya tuh, letak salahnya. Gimana ya? Maksudnya gimana kita mengetahui tentang satelit itu salah letaknya Pak dalam informasi epimerisnya itu Pak? Dalam kesalahan orbit itu Pak. Ya, jadi kalau paling sederhananya ya, ketika kita melihat bahwa ini satelit ini ternyata posisinya salah gitu ya. Nah itu dilihat dari repeatabilitas posisi yang diberikan di buminya. Dengan syarat kesalahan dan bias yang lainnya kita hilangkan dulu. Nanti kelihatan itunya. Si efek dari kesalahan dari satelit gitu ya. Jadi dengan melihat repeatabilitas. Sama nanti melihat kesalahan dan yang lainnya kita kesalahan yang lainnya kita estimasi, kita hilangkan. Nah, kemudian si kesalahan si A itu tidak kita apa-apakan, kita lihat repeatabilitasnya, kita bisa tahu kira-kira sebesar itu si kesalahan dan biasnya. Nah, itu secara praktisnya seperti itu. Ininya untuk melihat bahwa si satelit itu punya kesalahan. Nah, kemudian bisa juga dari informasi gitu ya. Kalau dari informasi misalnya kayak broadcast ephemeris karena dia berdasarkan modeling, kemudian di-uploading, nah itu sudah ada ininya. Hasil dari komputasi modelingnya itu ada tingkat
akurasinya itu disampaikan. Jadi broadcast itu sekitar sekian meter akurasinya. Karena kan posisi satelit itu kan dimodelkan dan diestimasi, jadi ada asimilasi lah. Jadi dari pemantauan dan pemodelan digabungkan, nah dapat posisi. Nah itu kan ada orangnya yang menentukan posisi satelit. Nah dari hasil modeling dia, terus dia klaim bahwa ketelitiannya sekitar 1-2 meteran misalnya. Atau yang precise ephemeris itu sudah di bawah 5 cm tadi kan, bisa 1-2 cm. Nah, itu karena berdasarkan komputasi yang diinformasikan. Jadi ada 2 cara ya. Kalau cara yang tadi pertama itu yang lainnya hilangkan dulu, kita lihat efeknya. Bisa tuh sebenarnya di software GPS itu. Jadi misalnya ionosfer ditangani, troposfer ditangani, kesalahan receiver ditangani, ini tangani, sehingga kita bisa tahu, wah berarti orbit satelitnya kalau di loose constraint itu kelihatan ketelitiannya. Ada 2 cara lah. Mudah-mudahan ketangkep ya, Riz. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Izin bertanya. Ya silakan, Jenny. Kalau untuk waktu pengukuran yang kita lakukan, misalnya mengukurnya pagi sama malam itu pengaruh nggak sih Pak ke kesalahan yang ada gitu? Atau ada yang lebih baik nggak? Ya, jadi kalau sesuai teori kan, kalau kita ngukurnya siang, maka pengaruh dari ionosfer itu ketika tinggi-tingginya, sehingga harus dihindari. Nah, jadi akan lebih baik pagi kalau enggak malam. Secara teori seperti itu. Nah, tetapi nanti kita disesuaikan dengan kebutuhan. Kita inginnya ketelitian berapa ya? Karena pengaruh antara siang dan malam itu ke ionosfer misalnya hanya beberapa senti saja. Misalnya hanya mungkin kalau siang nanti orde pertamanya dapat, orde keduanya susah sehingga 7 sentian kan itunya apa? Residu dari ionosfer. Tapi kalau malam mungkin yang 7 cm itu bisa berkurang gitu ya. Ininya efeknya. Nah, jadi pengaruhnya beberapa senti. Nah, kita lihat kebutuhan ketelitiannya. Kalau misalnya nggak apa-apa, beberapa senti masih oke. Nah, ngapain kita harus jam 12 malam ngukur? Sudah malam-malam, ngantuk gitu kan. Kebutuhan ketelitiannya kalau siang aja sudah terpenuhi. Nah, jadi dilihat dalam konteks kebutuhan ketelitian. Nah, memang secara teori seperti itu. Kemudian kalau kita misalnya, wah sudah kita ngukurnya seharian, udah nggak jadi masalah. Siangnya dirata-ratakan dengan pagi dengan sore, dengan semakin banyak data, oke. Nah, mungkin bisa dilihat seperti itu, Jen. Ya. Jadi ketika disuruh kapan, nah, buat apa dulu, ketelitiannya berapa, dari situ baru memutuskan. Baik Pak, terima kasih. Oke, kemudian ini dari Hasan. Izin bertanya Pak, mengapa pada ketelitian orde 3 lebih teliti daripada orde 2 dan orde 1 pada besar efek ionosfer? Nah ini jadi orde di sini itu berbeda dengan nanti masalah orde dalam hal titik kontrol, dalam hal koordinat ya. Jadi kalau orde di sini itu dalam hal polinomial. Kita kalau misalnya di komputer kita bisa bikinkan polinomial derajat 1, derajat 2, derajat 3. Nah itu orde 1, orde 2, orde 3. Jadi bagaimana kita mengestimasi si kesalahan, data-data kesalahan tersebut, kita dekati dengan polinomial. Nah, kalau dengan polinomial derajat 1 itu sebenarnya sudah dapat polanya. Dan polanya itu adalah nilai koreksinya. Tetapi masih menyisakan pola yang derajat kedua dan derajat ketiga gitu ya.
Dan tentunya yang derajat ketiganya kan pasti sudah high frekuensi ya. Jadi sudah yang berbeda tipis-tipisnya lah gitu ya. Makanya orde 3 itu sisa ya, itu sisanya mili. Orde 2 sisanya beberapa senti sampai 7 senti ya. Orde 1 tadi kan 50 senti ya. Jadi ini orde dalam artian derajat polinomial, bukan masalah ketelitian orde. Mungkin yang dimaksudkan harusnya orde 1 lebih teliti gitu ya. Kalau terkait titik kontrol, terkait koordinat. Bukan itu. Kita berbicara hal yang berbeda. Ini Hasan ya. Mana? Kebayang nggak? Mana nih? Hasan? Ada lagi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, ya Iskandar. Dalam kesalahan via sistem receiver, Pak, terdapat kesalahan dari jam receiver itu sendiri, Pak. Nah, apakah dari jam receiver dengan jam satelit itu apakah tidak sinkron, Pak? Nah, kalau seumpama sinkron itu bagaimana cara mensinkronkannya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, jadi si jam satelit, jam receiver kemungkinan tidak sinkron bisa. Kemungkinan sinkron bisa. Ya. Jadi kemungkinan saja tidak sinkron. Nah itu ketika tidak sinkron nanti efeknya tentunya ke posisi ya. Harus ada synchronize ya. Karena nanti ada proses pencocokan data juga. Nah, si jam GPS itu sebenarnya sudah punya offset ya 19 cm terhadap UTC ya, terhadap jam atom UTC. Jadi sudah kita set ya. Kemudian dalam sistem waktu atom juga itu sudah sangat-sangat stabil. Sehingga ketika kita samakan gitu ya, di tune in itu sebenarnya sudah oke ya. Offsetnya dapat 19 detik, kemudian secara drip rate-nya juga nggak jadi masalah. Nah, tetapi karena komponen elektronik dan nanti penyampaian informasi dari drift dan offset itu kadang-kadang suka jadi kendor ya. Jadi ada drift. Nah, itu bisa terjadi. Nah, jadi pertama itu memang ada sinkronisasi ya di pabrikannya dengan satelitnya. Nah, tapi nanti lama-kelamaan bisa ada drift dan offset ya. Bisa kita sinkronisasi lagi. Jadi ada plugin-nya di receiver untuk synchronize lagi ke UTC yang sebenarnya itu bisa. Nah, tetapi kita tidak khawatir kalau dengan diferensial itu jam satelit akan hilang, didiferensialkan. Jam receiver juga kesalahan jam receiver akan hilang didiferensialkan. Sehingga kita jarang untuk melakukan tune in ya, untuk melakukan istilahnya untuk kita synchronize lagi plugin receiver kita gitu ya. Kemudian yang handheld itu nggak jarang juga kita synchronize gitu ya. Kenapa? Karena nanti ya urusannya akan di 3-6 meteran gitu ya, di beberapa meter ya sudah akan di situ-situ saja. Sehingga kita tidak butuh untuk synchronize. Nah, sebenarnya ada sinkronisasi ada ininya caranya. Kebayang ya Iskandar ya? Ya, Pak, terbayang, Pak. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Masih banyak waktu. Halo Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, silakan Ronaldo. Jadi misal kita lagi dalam proses pengukuran nih Pak, di daerah yang riskan mengalami perubahan ketinggian pada alat. Nah misal ketinggian pada awal pengukuran dengan di akhir itu berbeda, bahkan sampai 1 cm, itu kira-kira berdampak fatal pada data atau enggak Pak? Dan kalau memang berdampak, itu ada rumus perhitungan ketika pengolahan datanya enggak Pak?
Ya, jadi mungkin daerah apa ya, gambut kayak gitu ya, mungkin ya, yang dimaksud riskan terhadap si ukuran ketinggian ya. Di Nah, daerah itu sih Pak, di pinggir jalan lintas banget. Nah, cuman kebetulan yang tempat berdiri alat itu di tanah becek. Ya, misalnya tanah becek kena sama si apa getaran dari kendaraan berat juga bisa ya. Nah, dulu itu ada yang mensyaratkan tetapi untuk orde 0 ya. Nah, kita kalau di sini bicara orde 0, orde 1, bicara ketelitian tinggi, itu sebelum pengamatan diukur dan setelah pengamatan harus minimum berbedanya 2 mili. Kalau berbedanya nanti jadi 1 cm atau 2 cm, ya berarti nanti jangan berharap mili gitu saja. Jadi ketika kamu misalnya, jadi berubah nih jadi 1 cm atau jadi 2 cm, ya berarti nanti ketelitiannya secara kasarannya akan melebihi 1 cm, 2 cm itu. Itu saja sih sebenarnya efeknya ya. Terus bagaimana dong? Kita tidak bisa apa-apa karena itu kan perubahan fisik di lapangan ya. Jadi harus terima dengan ketelitian segitu. Nah, ketika saya mah pengennya udah teliti banget sehingga ketika terjadi perubahan sehabis pengukuran ada berubah jadi lebih rendah misalnya 2 cm akibat ada ambles karena becek atau getaran dari kendaraan berat. Tapi syaratnya adalah 2 mili, kita ukur ulang. Diukur ulang ini mau tidak mau. Nah, jadi tinggal disesuaikan lagi nanti ke kebutuhan. Jadi secara kasaran itu berubah 2 cm ya berarti ketelitiannya minimal atau lebih dari 2 cm. Komponen tinggi ya. Komponen horizontal itu tidak terlalu pengaruh. Kalau komponen horizontal kita misalnya ketinggian itu bisa berubah 2 cm, 3 cm, nah komponen horizontal itu sangat kecil. Tapi ke vertikal pengaruh banget. Mudah-mudahan kebayang ya, Ronaldo. Iya Pak, kebayang. Nah, ini saya pengen nanya lagi sih Pak, kayak silakan. gantung. Nah, misal durasi waktunya itu ditambah Pak. Nah, bahkan dari durasi, kan misal setiap menit kan dilakukan pengecekan apa ya, tinggal alat berubah itu kan. Misal yang ukur ingin melakukan pengecekan skala tiap 1 jam itu dicek tinggian alat. Nah, misal sudah ketahuan berubah bahkan sampai 1 cm Pak. Nah, jika ditambah durasi waktu untuk mengukur lebih lama lagi, bahkan sebelum planningnya, misal planningnya pengukuran itu 3 jam. Cuman karena perubahan itu terjadi pada radius sejam pertama, terus ditambahin lagi 2 jam kemudian untuk digantikan dengan catatan nggak berubah lagi gitu Pak. Itu kemungkinan datanya bisa dipakai atau enggak Pak? Tanpa harus mengulang pengukuran dari awal lagi gitu Pak. Bisa. Jadi kalau perata-rataan itu ya nanti ya bisa dirata-ratakan kan jadi lebih teliti. Jadi kalau beda 1 cm ketika diratakan jadi setengah cm kan lumayan. Bisa diperpanjang. Nah, biasanya kalau secara teknis itu harus dimatiin alatnya ya ini jadi sesi baru itu ya. Kita buat sesi baru ketika kita tahu udah berubah itu supaya nanti enak perata-rataannya dibuat sesi baru. Amati 2 jam berikutnya nanti baru digabungkan pas processing bisa juga ya. Jadi bisa seperti itu ya, ditambah waktu. Oke, makasih Pak, udah kebayang Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Ada yang ingin tanyakan lagi? Pak, Ya, izin silakan. bertanya. Ya, Maya. Ya, jadi Pak, tadi kan Bapak ngejelasin tentang cycle sleep. Nah, tadi Bapak bilang cycle sleep itu dapat terjadi karena disebabkan saat mematikan atau menghidupkan receiver kan? Nah, pada saat kapan sih Pak biasanya receiver itu dimatikan atau dihidupkan? Dan
apabila receiver dihidupkan pada saat siang hari gitu ya Pak, pada saat ionosfer sedang tinggi-tingginya, apakah kesalahan yang terjadi akan lebih besar? Dan gimana cara untuk meminimalisir atau menghitung kesalahannya tersebut? Terima kasih Pak. Oke, ya. Ya, jadi secara teknikal atau secara teknis itu sinyal terputus itu ketika kita mematikan truk. Nah, itu putus. Atau ketika kita menyalakan berarti sinyal itu nyala. Nah, itu masuk kategori cycle sleep gitu ya. Nah, tetapi kalau menyalakan dan mematikan itu ya memang ketika kita mau ngamati kan dinyalakan. Kalau habis mengamati udah berapa jam kita matikan alatnya kan. Nah, jadi cycle sleep yang dimaksud bukan yang itu sebenarnya ya. Karena itu mah kalau menyalakan mematikan mah ya memang kalau pas mau ngamati ya dinyalain, pas habis nyala dimatiin ya. Tetapi itu kategori dinyatakan itulah putus sinyal itu ya. Dan benar-benar putus ya, ketika kita matikan yang putus. Berarti ketika kita nyalakan dari putus jadi nyambung. Nah, itu kategori cycle sleep. Tetapi cycle sleep yang patut kita perhatikan itu pas di selang pengamatan ya. Nah, pas di selang pengamatan. Jadi ketika habis menyalakan, diupayakan sudah tidak terjadi cycle sleep. Nah, tapi kalau di tengah jalan tiba-tiba misalnya karena ketutup obstruksi bangunan atau pohon terjadi cycle sleep. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian ketika dinamika receiver yang tinggi jadi putus, nah itu yang harus diperhatikan. Atau ketika receiver failure. Nah, receiver failure itu kan tidak sengaja keputus ya, habis baterai. Tidak sengaja misalnya kabel digigit kambing, itu sering digigit sapi gitu ya. Nah, itu yang harus dihindari ya. Sebisa mungkin, tetapi itu bukan harga mati. Kalau kita pasti di lapangan menemukan cycle sleep itu hal yang lumrah ya. Karena obstruksi tidak selamanya ideal gitu ya. Jadi bisa terjadi 1, 2 kali, 3 kali cycle sleep tidak menjadi masalah. Nah, kemudian tadi kalau dihubungkan ya kalau ngamati siang terus ada cycle sleep, nah itu jadi kan bias kesalahan itu banyak. Nah, kalau bisa itu kita meminimalisir ya. Jangan sampai si kesalahan yang banyak itu sama-sama dominan ya. Kalau bisa kita manteng terus sehingga kesalahan cycle sleep itu tidak ada. Nah, habis itu yang lain bisa kita urusin gitu ya. Tapi kalau semuanya ada dan dominan, nah itu yang bikin pusing. Nah, makanya ketika misalnya siang hari karena bias ionosfer nanti juga tinggi, ditambah banyak terjadi cycle sleep, udah itu datanya udah ribet lah. Datanya akan menjadi rubbish gitu ya, sampah. Pusing yang mengolahnya. Nah, jadi kita pinter-pinteran di situlah ininya. Nah, kemudian nanti di software itu ada estimasi cycle sleep, membenahi cycle sleep ya. Biasanya kalau misalnya cycle sleep terlalu banyak, nah datanya itu harus dibenahi, disambungkan. Tetapi kalau cycle sleep-nya sedikit, itu nggak apa-apa, kita dibiarkan cycle sleep-nya. Nah, estimasi ambiguitas fasenya itu per kejadian cycle sleep, nggak jadi masalah. Nah, itu ada di algoritmanya di software ya. Tadi yang polinomial derajat rendah, gitu ya, pakai Kalman filtering. Nah, itu cara mengestimasi dan mengkoreksi cycle sleep kalau diperlukan ya. Nanti dengan cara-cara differencing itu bisa menghilangkan cycle sleep. Kira-kira seperti itu ya. Kebayang mudah-mudahan ya. Maya. Ya Pak, kebayang Pak. Makasih Pak. Oke, kemudian siapa lagi? Tadi ada yang mau bertanya. Silakan. Ini saya off-kan kameranya karena juga
jaringannya ini Wi-Fi-nya nggak bagus ya. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, Antonius. Kan Pak, metode GNSS kan Pak banyak. Ada RTK, ada statik, segala macam. Terus ini kesalahan ini Pak, berlaku untuk semua metode Pak atau gimana Pak? Atau untuk statik aja? Dan kalau berlaku untuk RTK, itu kan RTK kan ada receiver, ada base-nya Pak. Itu ada hubungannya ke itunya lagi nggak Pak? Antara dari base ke receiver dari kesalahan ini Pak, gitu Pak. Ya, Antonius. Jadi kalau kesalahan dan bias itu ya akan nerap gitu istilahnya di semua metode. Jadi kayak metode absolut ya kesalahan dari clock satelitnya tidak bisa diapa-apain, sehingga ya kita puas dengan ketelitian 3-6 meter. Misalnya. Kesalahan orbitnya tidak bisa direduksi maksimal, ya sudah. Kemudian kalau kita pakai statik, udah jelas itu semua kesalahan dan bias itu ditelaah, kemudian dikoreksikan dengan maksimal, termasuk RTK. RTK kan di situ real time kinematik, diferensial. Nah, sudah ada kata-kata diferensial, itu artinya apa? Ya di RTK ada menangani semua kesalahan itu seoptimal mungkin supaya nanti hasilnya bagus. Ya. Dengan differencing. Nah, nanti data ukuran jarak, ukuran posisi, di differencing, kemudian dikirim koreksinya dari base ke rover. Kemudian di RTK yang jarak baseline jangan terlalu panjang. Nah, itu kenapa jarak baseline tidak terlalu panjang? Karena nanti hubungannya dengan model troposfer dan ionosfer dalam RTK. Nah, jadi dalam semua metode, nah kesalahan dan bias itu hadir ya. Nah, justru metode itu untuk mengakali dalam tanda kutip kesalahan dan bias, sehingga banyak metode. Jadi terciptalah metode A karena cara menangani kesalahan biasnya begini. Tercipta metode B karena menangani kesalahan dan biasnya begini, gitu ya. Seperti itu. Contohnya RTPPP atau PPP, Precise Point Positioning. Dia absolut tetapi ingin teliti. Nah, akhirnya dibikinlah model koreksi clock dan orbit yang nanti dikoreksikan secara real time. Kalau RTPPP pakai satelit L-band atau kita download di server, kita proses kalau kita bermain-mainnya di PPP. Nah, jadi jelas ya. Kesalahan dan bias itu hadir di semua metode. Ya. Kemudian metode itu ya dalam rangka mengakali kesalahan dan bias. Jelas ya, Antonius? Oke Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, kemudian dari Muhammad Karis nih ada nanya via chat. Izin bertanya Pak, saya pernah menggunakan Google Maps ya. Tapi titik yang ada di Google Maps dengan posisi asli saya tidak pas ya. Bahkan lumayan jauh berbeda jaraknya. Padahal paket data sinyal pada HP sudah full bar. Nah, kasus tersebut terjadi karena apa ya? Nah, jadi kalau urusan sinyal HP full bar tidak ada urusannya baik dengan si posisi di HP, GPS di HP, kemudian baik itu dengan basis data di Google Maps ya. Jadi harus dibedakan. Karena belum ada saat ini HP RTK itu belum ada ya. Kemudian diintegrasikan dengan Google Map RTK belum ada ya. Jadi yang kamu lakukan nih Muhammad Karis itu, jadi dia lihat di Google Maps, diambil posisi ya. Kemudian atau dilihat posisinya ya secara visualnya, tapi dibandingkan dengan
keberadaan posisinya ternyata berbeda jauh. Nah, itu urusannya karena si GPS-nya dia absolute positioning, maka dia akan punya akurasi yang rendah tersendiri. Kemudian si Google Map-nya itu ada proses koreksi geometrik atau ortorektifikasi dan lain-lain yang punya ketelitiannya tersendiri. Sama perhitungannya, kalau dulu Google Maps dihitungnya di bola, sekarang sudah di elipsoid ya. Jadi Google Maps itu nanti ketelitian posisinya itu beberapa meter hingga beberapa puluh meter. Tergantung lokasi, kalau koreksi geometriknya bagus, di kota-kota besar biasanya ya, yang sudah dikoreksi tambahan koreksi in situ, maka beberapa meter. Tapi kalau koreksinya hanya mengandalkan geometrik satelit, maka bisa beberapa belas puluh meter ya. Ditambah posisi di HP, GPS yang ada di HP juga beberapa meter. Nah, itu alasannya kenapa bisa berbeda ya. Dan itu tidak ada urusannya dengan paket data sinyal pada HP. Yang sudah full bar, mau full bar kayak apa, nggak ada urusannya. Mana Muhammad Karis, harusnya kebayang ya. Harusnya kebayang dan juga buat yang lainnya. Jadi bisa dibedakan ya. Oke, itu jawabannya. Nah, kemudian dari Irfan, oh ya Muhammad Karis sudah ini apa ngechat lagi ya, syukurlah paham. Nah, Irfan ya dari Infar Enggariansah. Izin bertanya Pak, apakah ada cara lain untuk mengurangi efek imaging selain menjauhkan konduktor tersebut dari antena? Mengingat efek imaging ini tidak boleh diabaikan. Nah, bagaimana kita menghitung semua bayangan image antena yang terjadi, apakah ada perumusannya Pak? Nah, jadi saat ini ya cara untuk mengurangi efek imaging itu dengan menjauhkan si receiver dan antena receivernya itu dengan benda-benda konduktor. Tidak ada cara lain untuk imaging ya. Hanya dengan menjauhkan. Nah, kembali lagi efek imaging ini tidak boleh diabaikan untuk ketelitian tinggi. Nah, sudah ada mahasiswa yang TA ya, bagaimana pengaruh posisi, ketelitian terhadap posisi bagi imaging sutet ya. Ternyata hanya setengah senti, maksimal 1 senti. BTS itu pengaruh ke GPS misalnya, kita ngukur dekat BTS, ngukur dekat gardu listrik, itu tidak signifikan ya terhadap ketelitian yang lazim survei dan pemetaan. Kecuali untuk deformasi. Deformasi inginnya 2 mili, nah kita ditaruhnya di pinggir gardu listrik, nah itu udah repot. Gitu ya. Jadi jawabannya seperti itu ya. Jadi tidak boleh diabaikan kalau untuk ketelitian tinggi, kalau untuk survei pemetaan ya kita tidak usah khawatir. Kemudian kalau untuk lebih aman ya jauhkan dari konduktor tersebut ya. Ininya. Jadi pertama kita menentukan, oh kita mengukur di sini, pasang patok di sini, nah itu benar-benar harus diperhatikan keberadaan patoknya ya. Kalau ternyata kita mengukur di sana sudah ada dibangun BTS padahal sebelumnya tidak ada, nah kembali lagi kebutuhan ketelitiannya berapa, nah habis itu kita bisa jalankan. Kalau enggak, waduh gimana, bisa kita pindah titik atau kita perpanjang waktu pengamatan. Nah itu juga yang misalnya harusnya 6 jam bikin 12 jam gitu. Itu bisa jadi oke juga untuk ketelitian tinggi. Kira-kira itu jawabannya Irfan ya. Nah, ada lagi nih Rahmawati. Izin bertanya, Pak, saat pengamatan satelit menggunakan mobile topographer di dekat tiang listrik satelit, di dekat tiang listrik, satelit yang didapatkan sedikit. Lalu apa hubungannya antara tiang listrik dengan pengamatan satelit yang didapat di mobile topographer? Nah, sebenarnya kalau mobile ya kalau dekat tiang listrik seharusnya si satelitnya itu tidak terganggu banyak ya. Karena tiang listrik hanya imaging
paling kehalang tiang listrik gitu ya. Jadi ini mungkin harus dilihat lagi apakah selain tiang listrik ada objek-objek di sekelilingnya juga yang mengganggu ya. Jadi ketika menggunakan mobile topographer dekat tiang listrik, harusnya satelitnya tetap banyak, paling keganggu tiang listrik, tapi nanti kualitas dari posisinya harusnya jelek ya. Jadi hubungan antara tiang listrik dengan pengamatan satelit sebenarnya harusnya tidak ada secara teori visibilitas ke satelit. Kan tidak semua kehalang tiang listrik. Nah, kecuali tiang listriknya apa gede gitu ya, kayak gardu. Nah, mungkin urusannya itu visibilitas ke satelit saja sih sebenarnya. Nah, tetapi ada hal yang menarik yang tidak diceritakan di sini ya, bahwa kita harusnya berbicara interferensi juga. Jadi selain imaging itu hanya urusannya itu ke coupling antena, ke radiating antena. Kalau multipath itu nanti sinyalnya akan mantul-mantul. Nah, sebenarnya ada daerah yang terbuka lokasinya di lapangan bola gitu ya. Lapangan bola itu terbuka, tidak mungkin ada halangan ke satelit, tapi satelitnya sedikit. Pindah dari situ satelitnya banyak. Nah, itu interference ya. Nah, interferensinya itu kalau kita memang menggunakan jamming, oke ya, alat jamming di jammer. Jadi memang frekuensi kita ditabrak gitu ya. Sehingga nanti satelitnya bisa hilang. Tetapi ya yang iseng ngejammer kita itu kan nggak ada lah. Biasanya urusannya perang, kalau nggak urusannya nggak ada nilai ekonominya untuk ngejammer. Nah, itu nanti urusannya ternyata ke sinyal astral ya. Tetapi tidak dikasih lihat di slide karena ya harus di scientifikan ya, harus dibuat scientificnya. Saya sudah tawarkan beberapa orang untuk TA, bagaimana pengaruh sinyal astral terhadap visibilitas satelit ya, atau sinyal to noise satelit, tapi pada nggak mau. Karena nanti saya suruh ngukur di kuburan yang rada angker, yang tidak angker, suruh ngukur siang hari, suruh ngukur malam hari. Nah, mereka pada takut ngambil TA-nya. Nah, akhirnya belum ada literaturnya yang secara saintifik ya, sehingga belum bisa kita bilang di slide kuliah gitu ya. Tapi realitanya ada seperti itu. Nah, itu mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk yang Rahma. Nah. Oh, habis pertanyaannya. Ya kira-kira seperti itu Rahma. Kemudian silakan kalau ada lagi. Silakan. Masih kedengaran nih suara saya nih. Di sini internetnya oke. Coba cross check suara masih kedengaran nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Aman. Aman, Pak. Oke. Ya, silakan nih, masih ada waktu nih. 19 ya 14.45 lah, 15 menitan lagi. Kita akhiri 14.45 lah ya. Silakan. Harusnya ada lah yang ditanyain lagi dari 92 orang nih ya 90-an orang, 92 masuk saya. Ayo, ya, silakan Maya. Ini Pak, tadi kan teman-teman udah nanyain tentang ukur pakai mobile topographer kan Pak. Nah, kemarin itu saya juga coba ngukur kan Pak, itu di
wilayah yang sama, sama-sama di lapangan terbuka, tapi menggunakan handphone yang berbeda. Itu dapat hasilnya berbeda juga, Pak. Jadi yang device yang satu, dia nggak ngebaca satelit sama sekali, device yang satunya lancar. Banyak satelit yang ketangkep. Itu kenapa ya, Pak? Ya, kalau itu ya dicek berarti ada masalah di device-nya aja. Dicek berarti wah ini dikasih yang jelek alatnya, atau alatnya ya koneksinya keputus, misalnya ada komponen hardware-nya, paling ke situ urusannya ya. Kelihatannya ke situ, coba dicek lagi Maya ini. Kebayang ya? Oh, oke, Pak. Kadang-kadang ya alatnya memang rusak gitu ya. Oh ya udah. Bisa jadi seperti itu ya. Kalau misalnya dicek di tempat lain, ternyata satu jalan, satu enggak, dicek di situ, ternyata satu jalan, dicek tempat lain, dua-duanya jalan, bagus, cek di situ, satu jalan, satu bagus, nah itu nanti ada yang faktor X-nya itu. Bisa jadi seperti itu. Mungkin yang pegang satu baca bismillah, yang pegang satu nggak baca bismillah gitu. Kadang-kadang ada seperti itu, tapi ya itu mah ininya lah apa, guyonannya lah. Biasanya ya dicek lah ininya apa, si receiver-nya layak fungsi enggaknya. Kelihatannya ke situ lah. Silakan. Masih 15 menit lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Desi. Kan ya, Pak, tadi tuh jam receiver sama jam satelit itu kan berbeda, Pak. Nah, kesalahan sama ketelitian itu kan beda, Pak. Nah, kenapa sih, Pak, kita nggak gunain jam yang ada di satelit itu di jam receiver juga gitu, biar kesalahannya dikit gitu dan ketelitiannya tinggi gitu. Ya, jadi kan kalau satelit tadi dibekali beberapa jam atom. Nah, di GPS itu mungkin hanya 1 jam atom dan itu yang kristal quartz ya biasanya ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita bekali si jam receiver dengan jam yang bagus, nanti akan mahal harganya. Jam atom kan mahal. Kalau misalnya jam saya ini harga 2 juta, 3 juta, nah itu belum ada apa-apanya itu. Hanya mereknya aja ini apa, Tissot, oh mereknya ini Tag Heuer apa gini-gini 2 juta, 3 juta, nah itu masih murah sebenarnya. Tapi kalau jamnya benar-benar jam atom, harganya bisa puluhan juta, ratusan juta. Nah, kebayang kalau nanti HP kita harus dilengkapi jam atom, berarti jadi mahal, jadi ratusan juta ya. Siapa yang mau HP-HP-an? Mau beli HP? Ya nggak ada. Nah, gitu. Jadi kenapa kualitasnya rendah di jam receiver? Karena nanti ke harga ya. Kalau di satelit, karena satelitnya mahal sekali, memang didesainnya sehingga stabilitasnya tinggi. Nah, meskipun demikian, sebenarnya di HP sendiri stabilitasnya juga cukup bagus lah gitu ya. Kalau enggak tuh kan melencengnya bisa ratusan bahkan ribuan meter ya. Kalau salah satu detik itu kan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Luar biasa jauhnya. Jadi sebenarnya dengan tadi hanya kehilangan 1 detik 30 tahun, itu udah oke sebenarnya di jam yang ada di receiver, nggak jadi masalah. Kalaupun nanti karena fungsi elektronik yang tidak hanya jam saja, tapi jam dengan komponen lain itu harus sinkron. Nah, kemungkinan ada offset dan drift ya. Tetapi ketika didiferensialkan semuanya akan hilang. Ya. Ketika misalnya terjadi drift pun, HP paling melenceng-lenceng jadi 10 meter, jadi 20 meter masih ditoleransi, masih oke-oke saja. Nanti paling enggak juga beli HP baru gitu ya. Jadi alasannya seperti itu, ini apa, Desi ya.
Iya, Pak. Kebayang ya harusnya. Nah, silakan. Ada lagi? Masih ada 15 menit, 10 menit lah. Ada harusnya. Nah, nanti itu kalau kita urusannya dengan statik gitu ya, urusannya dengan software. Nah, kita bicara kesalahan dan bias ini itu dimodelkan, diestimasi. Nah, nanti itu ketika kita running softwarenya itu dalam hitungan detik semuanya selesai ya. Jadi serasa percuma apa yang kita pelajari, tetapi enggak harusnya ya. Jadi basicnya itu kita harus paham, konsepnya harus kuat. Nanti ketika software itu hanya klik, running, kurang dari 1 menit, muncul koordinat. Yang sudah hilang bias A-nya, hilang bias B-nya, hilang bias C-nya, ketelitian koordinatnya mili. Nah, itu hanya hitungan detik saja ya. Jadi kita belajarnya 1 semester, ngerunning di software itu mungkin hanya 10-20 detik. Nah, itu luar biasanya ya. Komputasi, kemudian ya ininya sistemnya. Makanya kalau training, belajar 2 minggu itu bisa jadi ahli GPS juga kalau kita kunci-kuncinya kita kasih ya. Minimal sampai level operator atau sampai ke pengolah data ya. Nah, tetapi kalau knowledge-nya ya tentunya untuk ya kalian yang S1 ya harus dalam lah. Ketika orang geodesi ditanya GPS harus mendalam. Ketika ada hal-hal yang tidak bisa dijawab, nah itu kan wah, orang geodesi masa. Nah, seperti itulah. Oke, silakan. 2 pertanyaan lagi lah, kita bubar. Nah, ini 14.27 ya. Ayo, dibantu. 2 pertanyaan, kita bubar. Yuk, biar cepat selesai juga semuanya nih. Ayo, masa nggak ada? Ada lah, dia ada-adain. Dari chat udah kejawab semuanya. Ya, silakan. Dibantu temannya untuk nanya. Izin bertanya, Pak. Siapa? Silakan, Evan. Iya, Pak. Jadi mungkin sebenarnya pertanyaan ini agak sedikit umum sih, Pak. Jadi kan di daerah saya itu di Nias masih dalam mungkin setengah wilayah itu bisa terbilang itu masih daerah hutan gitu, Pak. Nah, jika dalam penggunaan GPS sendiri, apakah kalau contohnya digunakan di daerah kawasan hutan itu, apakah ketelitiannya itu bagus apa gimana, Pak? Karena di sana juga kalau dibilang jaringan itu masih kurang gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi kalau pertama berbicara jaringan, GPS itu tidak perlu jaringan ya. Kecuali kalau nanti kita bicara RTK, nah itu kalau kita mau pakai GSM untuk media komunikasinya, maka perlu jaringan. Tapi bisa diakali dengan radio kalau tidak ada jaringan. Tapi itu berbicara RTK. Kalau kita berbicara sistem GPS secara umum, itu tidak memerlukan jaringan karena urusannya hanya urusan ke satelit ya. Dan satelit itu di mana saja, kapan saja akan selalu transmit data ya. Nggak ada urusan dengan jaringan. Urusannya hanya satelit dengan receiver. Nah, itu satu. Nah, kemudian ketika tadi kita berbicara satelit ke receiver itu ya harus obstruksi terbuka ya, harus sinyal itu manteng, tidak boleh ada cycle slip, satelit harus banyak. Nah, kita bisa bayangkan kalau di hutan itu pasti cycle slipnya banyak, sedikit-sedikit putus ya.
Kemudian habis itu mungkin untuk dapatkan 4 satelit susah gitu ya, karena ketutup kanopi. Nah itu problematiknya itu kekurangan GPS di situ ya, bahwa harus terbuka ketika nyampe di kanopi, di hutan, jadi repot. Untuk ketelitian tinggi akan agak susah ya, kecuali kalau handheld sekarang ya sudah agak lumayan lah ketika meskipun agak masuk hutan masih oke. Nah itu problemnya. Nah, kemudian sekarang ada multi GNSS ya. Sudah ada Bedu, sudah ada GLONASS, Galileo, sehingga yang dulunya GPS saja itu mungkin di Indonesia hanya ada 10. Nah, sekarang itu di atas kita itu ada 30 yang langsung memancar. Nah, sehingga peluang untuk nanti mengamati lebih banyak dan lebih stabil ada ya. Jadi kita sudah coba tes di tutupan kanopi yang 40%, 50%, 60%. Nah, itu ada angin segar untuk dapat posisi bagus ya. Jadi RTK itu bisa bagus di kanopi seandainya multi channelnya kita gunakan semua. Bedunya terutama karena Bedu ada satelit geostasioner itu kita gunakan. Nah, jadi bisa dicoba dengan multi GNSS channel ya. Kalau GSS tok, nah itu ada keterbatasan. Kemudian tadi urusan jaringan, kalau bukan RTK jangan khawatir. Nah, kira-kira seperti itu, Evan ya. Ya Pak, berarti kesimpulannya itu kalau contohnya masih di hutan agak kurang gitu ya Pak? Ya, kecuali pakai multi GNSS ya, multi channel. Jadi sekarang ada receiver yang sudah bisa mengamati Bedu, GLONASS, Galileo, GPS secara berbarengan. Nah, itu ada hasil yang lebih bagus dari penelitiannya. Tapi kalau kamu bawanya receiver GPS saja, nah itu masih ada keterbatasan. Gitu ya, Pak. Makasih ya, Pak. Jelas ya? Nah. Ya, Pak. Oke, satu lagi. Ayo. Supaya bubar nih. Ayo, silakan. Siapa? Mau bubar nggak? Ini kayak demo aja nggak mau bubar. Ayo, satu pertanyaan. Apa? Jenny mau bertanya barusan? Ayo, tanya aja, Jen. Di chat ada pertanyaan, Pak, mau bilang itu. Oh, di chat ya? Oh. Ya, Pak, di chat ada, Pak. Oke, ya udah sip. Berarti di chat mana nih? Oh, dari Agung ya. Izin bertanya, apakah ada peraturan atau dasar hukum di Indonesia yang mengatur tentang GNSS? Seperti ketelitiannya, kesalahannya, dan atau berapa lama proses pengukurannya? Ya. Nah, jadi kalau peraturan, oke kita lihat perundangan, sebenarnya di perundangan nggak ada ya. Tetapi kalau urusannya dengan perka, peraturan kepala badan, permen gitu ya, peraturan kementerian, itu ada ya. Dan itu mungkin peraturan itu dan juknis, oke lah bisa kita bilang itu dasar hukum ya. Jadi apakah ada peraturan atau dasar hukum yang mengatur tentang GNSS? Nah, itu di BIG itu ada ya. Tentang ketelitian, kemudian proses pengukuran, tentang metode. Nah, itu adalah disinggung. Atau bahkan di Permendagri juga ada ya, peraturan Kementerian Dalam Negeri untuk batas daerah. Misalnya di situ disebutkan pengukuran harus menggunakan statik atau RTK. Dengan lama pengukuran 1 jam. Nah, itu ada ininya. Kemudian di Perka BIG juga ada di beberapa misalnya fungsi panjang baseline dengan lama waktu pengamatan dengan order ini titik kontrol. Nah, jadi mungkin ke situ ya jawabannya. Jadi ada yang mengatur, ada. Nah, ada SNI itu ya dari Pak Redo, Pak ya dari host nih kayaknya Pak Redo. Ada SNI. Nah, SNI kan sebenarnya itu bisa dibilang sebagai dasar hukum juga ya, meskipun bukan merupakan perundangan ya. Oke,
kita cukupkan sampai di sini ya. Pak Redo sampai sini ya, oke ya? Ya baik Pak. Oke. Silakan Jadi ditutup, Pak. ya saya tutup. Jadi perkuliahan hari ini sampai di sini, kita lanjut minggu depan ya. Saya masih ngisi minggu depan 2 kali lagi kalau nggak salah. Selamat siang menuju sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Minggu depan Oke. tentang differencing Pak ya? Ya, udah masuk differencing. Oh, oke. Siapa? Pak Soil Solid. Waalaikumsalam. Udah selesai ya guys? Playlistnya di mana coba? Jadi masih maskeran tuh. Jen pakai masker coba, aduh mati. Jenny. Pak, marahin Pak.